kita. Right. Selamat siang semuanya. Selamat siang juga buat Felicia yang sekarang lagi ada di Singapura. Kita LDR lagi ya live-nya kali ini. Iya, betul. Oh, salam Nah, dari Jepang. Oh, dari Jepang. hi everyone. Thank you. Felicia cakep banget tuh. Iya, cakep banget guys. Bener banget. She looks great today. You look beautiful. I love what you're wearing. Michelle juga, Michelle kamu lagi pakai kebaya kan? Oh my goodness, so pretty. Coba aku mau lihat kebaya kamu pakai. Kamu pakai kebaya Gini, apa warnanya? Putih ya? aku pakai kebaya ini. Sekarang Bener kan aku lagi kebaya suka kan? berkebaya. Oh, ya, very nice. Cantik Dan sekali. ini casual, you can wear it for daily wear juga. Yuk, kita perempuan lebih sering pakai kebaya. Yuk, yang di Indonesia buat jalan-jalan keren loh. Iya. Nah, thank you so much teman-teman yang udah join IG live saya dan juga Felicia. Nggak kerasa ya, Vel, beneran kita terakhir live itu maybe around a year ago ya, sekitar 1 tahun yang lalu. Iya nggak sih? Ya nggak kerasa udah setahun yang lalu. Aku ingat pertama live aku itu sama Michelle, ya kan? Tentang pandemik waktu itu. Yes. About the pandemic waktu itu, dan sekarang sudah mulai memasuki endemic, kita live yang kedua kalinya bareng lagi. Orang kedua Nah, kali. kedua kalinya kan. Nah, kemarin itu kita memperingati hari lahirnya Raden Ajeng Kartini. Emang kita agak lompat sedikit ya, Vel. Hari ini kan the day after gitu kan. Tapi it's never too late to talk about apa yang sudah Kartini berikan buat kita para perempuan gitu kan. So today we decided to do an IG live talking about women, the architect of society. Nah, flashback sedikit ya. Seperti kita semua udah tahu kan bahwa Kartini itu adalah perempuan pertama di Indonesia yang berani memperjuangkan hak-hak perempuan yang pada zaman dulu tidak dimiliki, right? Long ago gitu perempuan tidak bisa bersekolah, perempuan tidak bisa bekerja sama dengan laki-laki sekarang gitu, belum adanya equality. Sampai akhirnya Raden Ajeng Kartini berjuang sampai sekarang kita semua bisa bersekolah, bisa bekerja gitu kan. So we owe it all to her gitu. Nah, kalau menurut kamu sendiri, Vel, bagaimana sih wanita Indonesia bisa mengaplikasikan perjuangan atau cita-cita dari Raden Ajeng Kartini di zaman modern ini? Nah, jadi sebetulnya kayak tadi Michelle bilang, sebetulnya walaupun kita telat sehari untuk Hari Kartini, cuman sebetulnya semangat dan juga aspirasi Kartini itu harus kita sebetulnya terapkan ke dalam hidup kita sehari-hari, ya kan? Dan kalau aku bilang Kartini ini sebetulnya dia ini satu sosok yang inspirational sekali, karena kalau bukannya ada Kartini, mungkin kita perempuan ini belum ada yang namanya terjun ke lapangan pekerjaan. Ya. Perempuan pun juga nggak punya pendidikan, karena Kartini adalah yang pertama untuk mendirikan sekolah, dan perempuan mau dari kalangan apapun bisa untuk ikut sekolah, ya kan, untuk menerima ilmu. Right, betul, betul. Nah, dan sebetulnya aku berasa bahwa Indonesia itu harusnya bangga karena mereka itu punya satu sosok wanita Kartini yang bisa gadis-gadis lain ikut mencontohkan. Kalau kita lihat tentang Singapura kan mungkin untuk sendirinya kan nggak punya segitu sejarah yang sampai luar biasa seperti Kartini. Betul. Harusnya setiap tahun harus kita bahas dan ngomong dan mengingatkan perjuangan Kartini itu seperti apa. Dan yang satu yang menarik tentang Kartini itu yang aku lihat sebetulnya dia ini orangnya itu memperjuangkan sesuatu tapi tanpa kekerasan. Kamu lihat, yang dia buat itu selalu dia menulis, ya kan? Dia itu awalnya karena dia mendapatkan pendidikan lewat Dutch, under the Dutch influence. Dia jadi belajar, dia membaca buku, dia membaca buku, dan dia mulai menulis. Dan dia berasa bahwa sebetulnya perempuan pun juga harus ada hak dan juga harus ada ilmu pengetahuan. Bukan hanya sampai umur 12 terus didiamkan di rumah dan mereka tidak bisa mencapai cita-citanya, ya kan? Tapi yang satu poin yang kita harus tahu bahwa Kartini ini satu sosok perempuan yang dia sangat cerdas, tapi dia ini mau memperjuangkan sesuatu hak dia, sesuatu hal, mau ingin membuat perubahan, tapi bukan dengan kekerasan. Dia melewati apa? Melewati dengan dari segi pemikirannya yang sangat bijak, dari etikanya, dari moralnya,
ya kan, dengan tutur bahasa yang begitu bagus untuk bilang ke orang bahwa inilah Betul. hal-hal yang kita harus perjuangkan ya. Tapi ingat, dia bukan dengan kekerasan. Dan aku berasa bahwa untuk perempuan yang zaman sekarang, itu yang kita harus terapkan di kesehari-harian kita. Maupun itu di rumah tangga, ataupun mau untuk di pekerjaan, ataupun mau untuk di kita punya social life. Itu loh. Kita bayangin kalau kita ada masalah, tapi kita bisa duduk dengan pikiran yang tenang, kita bisa membahas, kita bisa ajak dengan secara logika untuk mencari solusi. Jadi menurut aku itulah aspirasi dan juga semangat dan juga cara seorang Ibu Kartini yang kita patuh untuk. Betul, setuju. Right. Nah, even though kualitas hidup perempuan sekarang kan pastinya meningkat ya dengan bisanya bekerja, juga bisa mendapatkan kualitas hidup yang sepadan gitu, yang baik. Tetapi kan pasti tetap ada tantangannya juga kan, Vel gitu. Kayak perempuan memang dihadapkan tantangan untuk menjadi perempuan yang berkarir dan juga ibu rumah tangga kan. We notice a lot of that going on, betul kan? Tapi sebenarnya menurut aku pribadi itu kan bukan suatu pilihan gitu kan, karena para perempuan di Indonesia itu sebenarnya punya hak untuk bisa memilih keduanya, benar nggak? Bisa bekerja sebagai ibu rumah tangga, tetapi juga bisa bekerja di luar sana dan berkarir gitu. Kenapa harus bisa memilih salah satu kalau bisa memilih keduanya gitu? Tapi kalau kamu sendiri, menurut kamu gimana, Vel? Tantangannya itu pasti banyak dong. Di Singapura juga ada kan, not just in Indonesia gitu. Pasti, apalagi kan aku memang kerja di perusahaan parenting. Jadi kita punya perusahaan perempuan, dan kita yang CEO kita pun juga perempuan, dan dia pun juga punya anak. Dan di saat, kalau kita lihat nih ya, sebelum pandemi aja, sebelum pandemik di Indonesia itu kita punya perempuan yang di lapangan pekerjaan lebih rendah nilainya, lebih sedikit dibanding lelaki ya kan. Nah, apalagi di saat pandemik. Di saat pandemik itu, nggak tahu kenapa memang ya kayak kamu bilang udah kodratnya wanita untuk bisa juga di rumah tangga. Kodratnya wanita bahwa mereka yang mengasuh dan menjaga anak-anaknya. Ya kan? Nggak tahu kenapa kalau kita punya anak tuh kita punya kedekatannya lebih kepada anak-anak. Jadi pasti pas terjadi pandemik, anak-anak harus pada sekolah online, berarti kan mereka di rumah. Dan yang harus menjaga mereka itu siapa? Pastinya akan ibu-ibunya. Jadi ibu-ibu ini semuanya memang mungkin banyak yang mengesahkan, ya kan, mengambil keputusan yang mereka berasa ini harus satu korban yang harus saya buat demi anak saya, masa depan anak-anak saya, ya kan. Jadi mereka keluar kerja, mereka memilih di rumah, dan itu suatu menurut saya keputusan yang gak gampang, ya kan. Dan ini menjadi, dan mereka bekerja di rumah tapi nggak ada orang yang nggak ada orang yang bertepuk tangan gitu loh. Mereka berasa ya udah itu yang normal, ya kan, dinormalisasi, nggak dibayar, kamu tahu. Satu unpaid labor. Padahal itu you have to appreciate those things kan. Inilah di sini aku juga mau kasih tahu ke semua wanita di sana bahwa kita itu sebetulnya sangat luar biasa, karena pekerjaan rumah itu tidak gampang. Apakah lelaki tahu bahwa sepertinya kayak contohnya baju hitam tidak boleh dicampur dengan anduk-anduk, karena kenapa, nantinya akan jadinya banyak anduknya. Nah, taruh ukuran airnya, tapi yang tepatnya seperti apa hanya pakai jari aja udah bisa tahu. Nah, inilah hebatnya. Udah bisa tahu. Ya, tapi apakah diapresiasi? Nggak begitu diapresiasi, ya kan? Cuman it is a very tough job. It's a very tough job, dan memang makanya kita ya harus memang, kalau kalian mungkin anak-anak yang di sini yang ikut live kita, tolong sempatkan waktu untuk bilang terima kasih kepada ibu kamu, ya. Dan juga sekarang ya udah selesai pandemik nih, sekarang kita kan mau menuju ke endemik. Ibu-ibu harusnya wanita yang dulunya berkarir, mereka sudah mulai berpikir, bisa nggak saya balik lagi terjun ke lapangan pekerjaan? Dan adalah muncul kekhawatiran dan keraguan, karena mereka pasti, kita aja kadang-kadang ambil cuti sehari aja udah segitu banyak pekerjaannya yang numpuk, ya kan. Apalagi kalau kayak kita udah keluar dari lapangan pekerjaan mungkin 6 bulan, mungkin setahun. Pandemi ini kan 2 tahun ya. Nah, it's been 2 years, betul. Pasti mereka akan khawatir, apakah saya bisa tidak? Apakah saya mampu nggak? Apakah saya masih bisa mengikuti dengan begini dunia yang berkembang segitu cepatnya?
ya kan? Itu pasti ada di pikiran pola mereka. Right. Ini ada pertanyaan nih, Vel. Yes. Dari NRL Wati 18. I think this is an interesting question gitu, karena aku juga receive a lot of question like that. Di Singapura apakah ada tokoh yang seperti Kartini, Kak Feli? Atau maksudnya perempuan yang misalkan menjadi CEO atau apa gitu? Apakah My sudah boss- banyak gitu? The Yes, percentage of it. So my boss, she is a Singaporean, tapi dia sekarang Wow. and the Asian parent itu is the largest, is the biggest, most influential in the Southeast Asia region tentang untuk parenting, and she's a CEO, she's a group CEO. Pasti ada. Di Singapura pun juga memang kita punya perusahaan ada beberapa itu adalah perempuan yang menjadi CEO. Dan sebetulnya kalau kalian nggak tahu, waktu itu ada forum di International IMF, International Monetary Fund, ya kan? Sebetulnya panelisnya itu laki-laki. Tapi yang tiba-tiba ada topiknya, mereka ngomong tentang di mana sekarang itu banyak sekali perempuan yang di Chief Financial Officer, CFO ya, adalah perempuan. Nah, dulunya kan selalu orang pikir kan kalau yang di C-suite level kan lelaki, ya kan? Lelaki, betul. Sekarang ini sudah sebenarnya berubah. Banyak yang perempuan yang benar-benar bisa merintis karirnya, bisa menjadi sukses di dalam karirnya, tapi at the same time, mereka juga tidak lupa tentang saya punya ketanggung jawab untuk keluarga juga. Itu loh. Makanya kalau aku bilang kita harusnya juga mengingat bahwa sebagai perempuan ini kita ini ada specialty, kita ini ada seimbangan. Kita itu harus bisa memang ngerti bahwa ada tanggung jawab rumah tangga, ada juga tanggung jawab bahwa oke, saya pun juga mau berkarir. Berkarir gitu. Right. Nah, kalau current issues yang terjadi di sana itu sekarang ini seperti apa, Vel? Misalkan mungkin ada kekerasan terhadap perempuan yang maksudnya sampai sekarang itu mungkin masih ada atau bagaimana? Di How's the Singapura, current issues going for women in Singapore? pasti ada. Di negara manapun nggak ada yang sempurna. Ya kan, pasti Betul. ada masalah. Sama pun even in a developed country kayak Singapura. Jadi kalau kita lihat nih ya di berbagai negara, kita harus melihatnya mereka itu dari less developed, developing, developed. Developing and developed. Betul, ya kan? So if you take a look at Singapore being a first world country, pasti even then ada banyak hal-hal yang masih ada kekerasan perempuan. Ada baru aja terjadi di berita, ya kan? All this pasti gak ada yang sempurna, gitu loh. So there are a lot of legislative, a lot of local labor laws yang harus memang direvisi lagi, dilihat lagi, dan mereka lihat gimana society ini menjadi lebih baik. Itu. Right, ya hukum harus tetap terus ditingkatkan ya untuk bisa melindungi perempuan, right? Karena memang perempuan ini, apalagi sekarang kalau kita lihat ya di berita, kalau kalian bisa lihat itu, kita ini lagi undergoing satu namanya itu global resignation, the great resignation. Ini iranya. Karena pandemik sebetulnya bukan akibat dari pandemik. Bukan hanya karena akibat dari pandemik, ada faktor-faktor lain. Tapi dari 2021 sampai sekarang ini banyak orang nih yang keluar dari pekerjaan, lapangan pekerjaan. Bukan hanya wanita, tapi lelaki juga. Mereka sudah mulai ganti karir and all that. Nah, di saat inilah yang aku berasa bahwa kita sebagai perempuan pun juga jangan ter-affected. Pasti di Indonesia pun juga banyak. Kalian punya lapangan gender wage gap aja udah ada kan di Indonesia. Bayangin perempuan yang di sama posisi dengan lelaki tapi mereka earn the income itu lebih rendah. Itu ada kejadian begitu. It's still apparent. Apalagi sekarang ada banyak. Masih urusan pandemiknya masih belum selesai walaupun kita ke endemik ya. Tapi sudah ada ini namanya the great resignation. Mereka sudah foresee this problem akan terjadi. Nah, makanya kita di sini ingin banget bisa mengajak perempuan-perempuan gitu kan untuk bisa terus berkarya gitu. Berkarir, berani untuk berkarya. Karena kesempatan perempuan untuk berkarya sekarang ini kan sudah terbuka lebar sekali gitu. Pada zaman Kartini dulu mungkin tugas wanita hanya ada 4 gitu kan. It's very sad. Tapi zaman dulu kita itu cuma boleh di dapur, mengerjakan pekerjaan rumah gitu, memasak gitu kan, Vel, terus mencuci baju, right, terus mungkin berhias untuk suami, right, Yes. Melayani suami, like that's it.
hanya itu aja gitu, kayak nggak boleh perempuan itu sekolah, nggak boleh perempuan itu bisa berkarir. Tapi saat ini sudah terbuka sekali loh ruang untuk penyetaraan bagi wanita dan juga laki-laki itu bisa sama gitu, bisa berkarya sama seperti para pria. Indonesia juga sebenarnya sudah memiliki banyak sekali contoh wanita-wanita hebat. Iya, Seperti Indonesia sudah pernah ada nih presiden wanita Ibu Megawati Soekarno Putri, bahkan Amerika Serikat pun sebenarnya belum ada loh presiden perempuan. Berarti we have a lot of hope gitu bahwa Indonesia ini, para perempuan Indonesia bisa semakin bersinar, bisa berkarir gitu, bisa membanggakan negara gitu. Seperti perempuan hebat seperti Ibu Sri Mulyani Indrawati juga prestasinya diakui dunia juga gitu. So we have to be uh, the next girl boss gitu kan. ya We benar. have to prove bahwa kita juga bisa gitu loh. Iya, benar. Maksud aku memang kayak aku bilang lagi, bahwa kita harus ingat bahwa kita memang ada senang kita berambisi, tapi bukan berarti kita memang melupakan bahwa kita ini ya sebetulnya ada tanggung jawab lain. Kita betul memang wanita, Exactly. wanita itu memang untuk mengasuh dan menjaga rumah tangga. In a way, ya lelaki pun juga boleh membantu and all that, tapi memang peran kita utama itu sebetulnya apa? Kalau kita memang ya dikasihkan sama Tuhan ya untuk bisa menerus generasi-generasi berikut. Nah, dan juga ini loh ya, aku mau bilang bahwa perannya wanita itu sangat ya penting. Soalnya wanita itu kan sangat dekat, melekat dengan dia punya anak-anaknya ya kan. Jadi apapun ini kita sebagai ibu yang kita ajarkan kepada anak itu sangat cepat diresap oleh mereka. Kayak kita punya values, kita punya moral, kita punya etika dengan cara segi kita berbicara itu akan kepada anak-anak kita dan ini menjadi apa generasi-generasi ke depannya. Nah, makanya inilah aku berasa bahwa aspirasi Kartini itu tidak boleh dilupakan. Karena bukan hanya kita menjadi diri yang jadi lebih baik sebagai perempuan, tapi kita juga harus tahu bahwa kita ini ada satu tanggung jawab untuk menginfluence orang dengan baik, menginfluence generasi-generasi berikut dengan baik. Dan kamu tahu kan, Michelle, bahwa kita ini di Indonesia ini ada kebiasaan, sebetulnya bukan kebiasaan, udah survei kita ini tidak punya apa ya namanya itu kebiasaan untuk membaca. Kita itu tidak punya kebiasaan untuk membaca. Biasanya kita itu lebih sukanya itu apa kayak misalnya vote-votan di WhatsApp atau enggak gosip-gosipan dibanding benar-benar melihat apa itu berita. Kita lebih harus membaca. Jadi mungkin yang teman-teman kita yang ikut live kita hari ini bisa setiap hari mungkin kita ikut untuk belajar. Misalnya belajarnya apa? Bacalah buku mungkin berapa halaman sehari. Kalau enggak setiap pagi cobalah 1 jam nontonnya berita, bukan nontonnya ya mungkin ya kayak drama Korea kita ya itu di malam hari. Yeah, but not gonna lie though, you have to feed your soul with Korean dramas, right? Right. We have to dream. Kita harus bermimpi dan itu pun Kartini punya aspirasi kan. Kita harus berani Benar. bermimpi. Itu loh. Dan jangan bilang Korea Betul, drama betul. tidak realita. Korea drama bisa menjadi realita kalau kita mengerti untuk cara gimana jalannya untuk ke sana. You can have Right, right. You can have, yeah, you can have your fairy tale come true, right? You never know. ya itu dia. Cuman Talking jangan about books ya, Feli. I'm interested to know what is your favorite book gitu kan? Like you are such an an inspiring young woman gitu. Like what is your favorite book? I never thought of myself that way. Aku cuman apa ya buat aku tuh Feli itu senangnya ya kalau saya bisa berbagi yang baik untuk orang lain, menginfluence orang dengan baik, why not? Ya kan walaupun mau suara saya sekecil apapun juga yang penting saya bisa ya mengkasih satu apa ya kayak sharing session yang baik aja dan berteman seperti sama Michelle orang yang begini yang sangat full of potential berbakat kan? My favorite book. Okay, my favorite book is actually, you know, The Life Without Limbs by Nick Why do Fujisi. you like that? Yes, so karena kalau kalian bisa baca itu buku sebetulnya sangat aku itu apa ya sudah pernah ketemu sama Nick Fujisi. Kayaknya pernah aku di live aku pernah ngomong tentang dia juga. Someone that it has impacted me greatly dan dia itu lelaki sebetulnya bukan perempuan kan. Yeah. Tapi dia ini orang suatu sosok yang tidak pernah putus asa. He never give up.
dan saya senang sekali cara dia bentutur bahasa itu kalau sedang lagi conference itu ya, benar-benar menyentuh ke hati orang. Kamu Betul. 2 jam tuh nggak akan bosen aja. Nah, dan Tidak akan bosan. Betul. itu, dan kalau aku baca buku dia itu sangat inspirational, dengan sangat realita gitu loh. Yang dia tulis itu sangat realita. Dia punya perjalanan hidup yang gak gampang, yang susah payah, tapi dia menemukan dia punya kebahagiaan. So it becomes a life inspiration for me. That is one of my books. Ya, aku. Yeah, he focuses on what he can do instead of what he can't do, gitu kan? Alright. That is truly inspiring. How about you? What's your favorite book? My favorite book is Harriet. It's an inspiring book for me, gitu, because back in the old days, gitu kan, you know, Black people were treated horribly, gitu kan. And this woman, gitu, she was a very, very strong woman, and she fought for her people's rights, gitu. So I really do adore that book, gitu. Bukunya memang bagus sekali. So kalau teman-teman di sini suka baca buku, start reading inspiring book ya. Like Feli tadi sudah ada buku yang bagus juga. Kalau kalian suka baca history books juga, itu Harriet is really good juga. Talking about woman ya, perempuan paling inspiratif menurut kamu siapa, Feli? Yang selama ini inspire kamu? Okay. For me personally itu my mom. Itu yang pertama kalau pas kamu tanya aku, come to my mind itu my mom. Karena ya memang dia bukan satu sosok yang punya, dia dulu wanita karir. Itulah mungkin makanya dia influence ke Feli. Dari dulu dia selalu bilang, Feli kamu harus mandiri. Tapi at the same time dia pun bilang, Feli harus mandiri tapi jangan lupa untuk urusan dapur. Jadi tetap aku bantu dia untuk nyuci, untuk ngemasak gitu ya. Saya dia bilang ini ya, kamu harus ingat, walaupun kamu mandiri tapi kamu harus ingat kamu memang ada tugasnya ya sebagai perempuan. Kamu ini harus, dulu aku masih protes, aku berasa kenapa kok nggak perlu ya kan. Tapi abis gitu Feli baru ngerti bahwa untungnya aku bisa, karena sekarang aku jadi bisa ngerti mengimbangkan. Yang mama aku itu mau kasih ketahu ke Feli itu bahwa dimana kita ini lembut dalam cara kita tutur bahasa, dalam kita untuk menyelesaikan masalah. Tapi ada senang kita itu keras di dalam, dimana kita punya pendirian yang kuat. Nah, itulah. Dan kalau kamu bilang tentang satu sosok inspiratif saya adalah Ibu Kartini. Ibu Kartini sangat influence buat saya. Walaupun saya belum pernah ketemu dia face to face, of course nggak pernah ketemu dia face to face, kita kan belum ada. Ya kan, tapi aku benar-benar baca dia punya biography and everything, and how di saat itu kamu bisa bayangin kayak semua lingkungan kamu itu pemikirannya A, tapi kamu sendiri yang pemikirannya B, dan kamu bisa berhasil untuk bikin sejarah. Itu luar biasa sekali, ya kan? Dan yang dia ada She's itu such a modern woman ya, for her time gitu kan. Zaman dulu kan tidak ada yang punya pikiran seperti itu, and I'm sure it was so difficult for her. Nah, itu dia, makanya buat saya itulah saya punya satu sosok inspiratif. And how about you, Michelle? Kamu, you always drill me, but I never drill you. So how about you? Me, well, my inspiration is definitely my mom. I think semua perempuan pasti akan menjawab hal yang sama ya. I think it will always be my mom gitu. I don't know, she just amazes me with everything she does in life gitu. Karena sometimes she thinks the unthinkable gitu. Hal-hal yang mungkin kita tuh tidak mungkin berpikir gitu, dia bisa berpikirnya panjang gitu. You know what I mean? Dan berpikirnya she uses her heart, intuition, dan intuisi dia tuh selalu tepat gitu. And that's just something that it amazes me as a woman sendiri gitu. How women can do that gitu loh. And it makes me so proud gitu when I see that I want to be like her when I'm older, you know. Dia bisa melakukan pekerjaan rumah, dia bisa bekerja, dia bisa ngurus aku, ngurus my brother gitu. You know how difficult that is, right? But she can like multitask so amazingly gitu. And I aspire to be like that when I'm older, I guess. And then of course Ibu Kartini dan perempuan-perempuan di luar sana seperti the first female president of Indonesia, you know, perempuan yang bisa terjun ke politik, perempuan yang bisa seperti menjadi host in a television show, punya acaranya sendiri, you know, that is a big thing gitu.
for women untuk bisa achieve those things. So yeah, but definitely my mom. I don't think I could answer any other way. apa Yeah, apa yang Feli bilang itu terbukti kan, dimana memang perempuan betul. perannya itu penting sekali. Mereka tuh gak ada, kayak kamu bisa bayangin, mereka tuh gatekeeper, gak ada terdepan, dimana kalau mereka melahirkan anak-anak mereka ini, mereka menginfluence generasi berikutnya, ya kan. Dan tau nggak Michelle, sebenarnya kan aku kan kayak aku bilang, aku kan kerja di parenting kan, jadi setiap hari yang aku itu data-data, dan data kita itu kita lihat kita punya replacement rate. Jadi misalnya, oke, kalau di Indonesia itu replacement-nya itu 2,3. Yang replacement rate yang ideal itu kan 2,0. Oke, harusnya ya itulah. Karena kenapa? Harus mengganti bapaknya, mengganti ibunya, ya kan? Jadi yang ideal di negara manapun itu harusnya 2,1, karena 0,1-nya itu biar kejadian apapun ya masih ada satu cadangan gitulah. Nah, Singapura Indonesia 2,3. Jadi kamu bayangin, mereka punya itu sangat bagus, replacement rate-nya itu berarti ini negara ini setiap tahun itu tambah banyak mereka punya masyarakatnya, ya kan? Nah, bayangin kalau kita pikirkan, kalau misalnya wanita-wanita ini kita lupa tentang aspirasi dan idealisme dan juga apa itu gerakannya yang Kartini sudah buat, kita lupakan tentang hal itu. Betapa banyak perempuan di sana yang akan jadinya nggak menjadi diri yang lebih baik, tapi malah jadi lama terbelakang. Itulah makanya urgency. Aku lihat satu urgency yang kita harus bawa mengingatkan terus aja gitu loh, bahwa oh iya, kita ini wanita ya, apa sih aspirasi wanita, gimana sih caranya kita menjadi diri kita lebih baik secara value dan kualitas hidup. Itu yang Right. What advice would you give to women today gitu, perempuan modern sekarang? Apa sih advice yang mungkin kamu bisa kasih atau yang kamu sudah bisa share sesuai dengan your experiences gitu? Kira-kira apa sih in a working sector or anything? Oke, mungkin kalau yang misalnya yang ada kepikiran mau balik ke lapangan pekerjaan atau mau meraih mereka punya cita-cita tapi kehendak karena adanya pandemik atau mungkin tanggung jawab tentang anak dan lain-lain, aku sih berasa bahwa jangan pernah berhenti untuk bermimpi. Jangan pernah berhenti untuk berasa bahwa apakah perjalanan ini aku sanggup atau tidak. Jalanin aja dulu. Ya, itu. I think one of Kartini punya quote juga begitu. Dia bilang bahwa jangan pernah berhenti untuk bermimpi. Karena kamu itu kalau kamu tidak pernah mencoba, kamu tidak akan pernah tahu apa hasilnya. Right. Everything starts with a dream, kan? Betul. Everything starts with a dream. Everything starts with an effort. Jangan pernah kita berpikir bahwa kita akan mendapatkan sesuatu dengan secara instan. Pada akhirnya kita akan dengan kalau kita berasa bahwa lah kita bisa mendapatkan sesuatu hal dengan secara instan, atau mungkin ya adalah suami yang kaya raya, nggak apa-apa, gampang kok, nanti bisa buka usaha, mau dia gagal juga nggak masalah. Tapi yang ada kita akan tetap berasa kekecewaan karena sesuatu pengorbanan, sesuatu effort yang kita buat sendiri akan jauh hasilnya itu berasanya berbeda dengan kalau kamu mendapatkan itu berbeda dengan instan gitu kan. Kamu akan dengan itu, dan itulah di saatnya kamu akan berasa bahwa ini perempuan bersinar sekali ya, ini perempuan kok satu sosok yang gue suka ya. Nah, itu kamu harus merasakan itu, baru kamu akan tahu bahwa apa sih woman yang independent itu. So for me, what was your dream growing up? My dream growing up, yeah, everybody asked me that question. And I didn't know until when I entered the workforce. Jadi pertamanya aku entered the workforce was when I was 17. Feli ambil part time dulu. Karena aku sebenarnya Feli senangnya apa and all that. And then pas sekarang Feli udah kerja full time, udah graduate, baru Feli tahu bahwa ternyata aku senang sekali dengan bidang pekerjaan yang aku lagi buat sekarang. I love actually ya, aku kan sebagai HR ya. Aku ketemu banyak aku ngomong, dan yang salah satu aku suka itu sebetulnya di mana aku lihat kekurangan orang dan aku bisa kasih tahu bahwa kita coba cara ini yuk biar kamu bisa berkembang. Dan ini kejadian nyata. Ada suatu ibu, dia sampai bilang kan ke HR, Vel, aku ini susah
mengimbangin pekerjaan dengan menjaga anak. Karena setiap aku mau meeting di rumah, itu anak-anaknya tuh lagi berisik karena baru umur 3-4 tahun. Terus kita namanya human resource kan, kita harus berinisiatif dong gimana untuk membantu ini ibu-ibu ya. Nah, jadilah kita mengadakan policy, HR policy yang untuk namanya flexible work arrangement, jam-jam sekian. Kalau enggak kita nggak mengadakan apa, kita sampai mengirimkan laptop ke rumahnya biar anaknya itu bisa sekolah online. Terus ada orang yang membaca-bacakan buku sambil ibunya itu lagi kerja dulu di jam-jam waktu yang jam berapa gitu. Nah inilah. Jadi saya dan ya, I think that anything ya buat aku gini loh. Setiap masalah pasti ada solusi. Yang penting kita mau untuk berpikir caranya kayak gimana. Pasti kita akan ada. Gak mungkin kita akan dapat the best is we get the best of both world. Karir juga, rumah tangga juga yang pintar. Tapi pasti ada pengorbanan. Pasti akan ada pengorbanan. Yang penting kita harus tahu bahwa apakah ini kualitas hidup yang saya mau. Apakah saya bangga dengan saya pengorbanan anak saya ini jadi pintar. Anak saya ini jadi dewasa, anak saya ini jadi sukses. Nah itu, kita harus balik lagi kepada diri kita sendiri. Pengorbanan kamu, apakah benar-benar yang kamu mau? Jangan komplain abis gitu. Itu. Right. Tapi sekarang terbukti loh bahwa perempuan itu bisa berkarir dan juga mengurus rumah tangga gitu loh. Betul. Dengan bersamaan dan juga sukses. And it's been proven a lot, like my mom, maybe your mom, and other moms out there, right? Which is why I feel like Hari Kartini itu we can celebrate women, we celebrate her birthday, we also celebrate mothers out there, right? Karena I feel like even though Hari Ibu, terkadang kita tidak appreciate ibu kita on a daily basis, hanya pada saat Hari Ibu aja, right? Tetapi ketika hari-hari biasa, hari-hari daily, like we just forget about how inspiring she is and then, you know, what she has done for us gitu, supaya kita bisa menjadi who we are right now today gitu. So ingin sekali gitu rasanya mengajak teman-teman untuk lebih appreciative terhadap perempuan gitu kan, karena sampai sekarang terkadang kita masih dengar kan ketika orang bilang, itu kan kamu kan cewek gitu, misalkan mau perempuan an athlete gitu kan, kadang masih dengar mungkin kata-kata kayak but you're a woman, you know, you run like a woman, atau kayak wow you're bossy gitu, right? Yes. Instead of wow you're smart gitu, ya kan? When women know what she wants, when women assertive, selalu pasti wow you're bossy, you're begini, you're begitu gitu. Instead of you're assertive, you know what you want, right? Kalau menurut kamu dengan tanggapan-tanggapan mungkin laki-laki ya kebanyakan, bahkan kadang perempuan sendiri juga begitu loh gitu, tanggapannya ketika melihat perempuan-perempuan yang sukses atau perempuan yang strong gitu, how do you handle this situation, Feli, ketika ada yang begitu ke kamu gitu? Nah, makanya kayak aku bilang lagi yang tadi aku ngomong, pertama aku bilang pembukaannya tentang kita harus menunjukkan bukan kita punya otot, kita menunjukkan bahwa kita berbicara dengan secara logika. Itulah. Betul. Lalu dibilang bahwa wah perempuan itu sangat emosional, apa-apa juga dikaitkan dengan secara emosional. Nah kita menunjukkan bahwa kita ini bisa berbicara dengan secara logika. Kita harus keluarkan emosi itu di dalam keluar equation itu, selalu menggunakan logika. Dan kita jangan menunjukkan kita punya otot. Karena kalau kamu mau ngomong tentang masculinity, kita nggak akan pernah menang dengan lelaki ya kan. Mereka ya memang udah dilahirkan dengan kuat gitu ya kan. Nah, kalau buat Felicia berasa bahwa kita harus menunjukkan kita punya kecerdasan dalam segi apa, tutur bahasa kita. Kalau kita mau menang sesuatu dalam segi masalah apapun, mau kita untuk bilang bahwa kita ini benar ya, kita ya harus bilang bahwa cara kita menyampaikannya itu dengan gimana, apakah dengan logika ya kan, dan kita itu harus bijak, segi pemikiran kita itu harus bijak dalam menghadapi masalah. Itulah yang menurut aku, kenapa aku bilang satu poin yang aku ambil dari Kartini itu adalah dia tidak pernah memaksakan seseorang untuk menerima opini dia dengan kekerasan, tapi dia mengubah pemikiran orang itu dengan perkataan, dengan penulisan dia untuk menyentuh hati orang. Itu yang kita harus semuanya yang menuju ke sana. Right. Feli, ini ada dari followers bilang
Ada yang tanya ini. Tadi kan minta kita lebih interaktif. Oke, I will start answering the comments maybe ya. Oke, boleh. Kamu ada apa? Terus ini ada yang tanya nih, Feli. Dari siapa ini? Coba. Tunggu. Ada yang tanya, Feli, which university you graduated from? Dari Lux Koholics. Oke. Okay, Feli itu, okay, so I graduate from Autonomous University in Singapore, one of the autonomous university yang panggilnya itu Singapore University of Social Sciences. Aku mengambil HR dengan Corporate Communication. Yes. Oke, udah dijawab ya berarti ya. Yes. Terus, nah ada yang tanya nih. I don't know if you know the answer to that, but ada yang tanya, Singapura, Jakarta antigen atau PCR? This is so out of context, but Nggak apa-apa. might as well answer. Soalnya kan border udah terbuka, jadi banyak orang nih sekarang mau untuk keluar ya pasti. Mau travel ke Singapura, right? Benar, banyak orang Indonesia udah kemarin. Oke, tentang antigen atau PCR, pertanyaannya apa? Dua-duanya ada sebetulnya. Apakah masih harus antigen atau PCR? Oh, oke. Jadi kalau Untuk travel. ke Singapura, kayak singkatnya aja, kalau mau masuk ke Singapura itu, kamu udah, yang penting kamu akan membuktikan bahwa kamu itu sudah divaksinasi aja. Kamu itu harus ada sertifikat. Dan aku tahu kalian punya aplikasi namanya Peduli itu kan? Peduli Lindungi, betul. Yes, Peduli Lindungi. Kamu dari situ kan bisa dapat kamu punya sertifikat udah vaksinasi, punya cert ya kan. Itu yang harus dibuktikan. Terus kalau kamu mau tahu gimana caranya masuk ke Singapura, ke website ica.gov.sg. Terus nanti kamu hanya cepat sekali isi formulir aja untuk oke, aku sudah dalam waktu 1 hari sampai 3 hari akan dikasih reply bahwa oke, kamu udah boleh masuk ke Singapura. Oh, that's nice. Yes, Berarti tidak serumit itu ya untuk travel ke Singapura ya sekarang? Iya, nggak rumit itu karena buat mereka kalau dulu kan sempat di close ya bordernya, jadi nggak bisa traveling gitu. Betul ya, sekarang udah nggak, sekarang udah buka karena ya semua negara menujunya ke endemik. Kalau nggak apa artinya vaksin ya kan? Itu ya karena mereka udah tahu yang penting rakyatnya sudah fully vaccinated, dosisnya they should go for endemic. Itu yang progresnya. Kayak lagi Ada yang bilang ini bagus nih, Handy Chen 3192. Ayo wanita-wanitanya Indonesia maju menjadi wanita-wanita hebat dalam segala bidang. Thank you. This was a sweet comment ya. Thank you, Andi. Ya semoga. Dia ada komen juga dari kita punya posting. Dia ngomong tentang I think so. Ya, the man. Aku ingat ya, ada Handi something, dia juga komen di kita punya. Ya, mungkin kita bisa jawab dari komen dari situ kali ya, karena di sini masih banyak komen yang mungkin belum kebaca tadi. Okay. Bisa komen di situ. Okay, so somebody asked, bagaimana cara mengatasi keraguan untuk maju sebagai wanita Indonesia? Dengan kata lain, bagaimana sih cara menumbuhkan rasa percaya diri agar derajat, harkat, dan martabat wanita itu bisa sejajar dengan pria? Tadi sebenarnya I think that we udah touch on it ya. Mungkin kita bisa reiterate lagi. Pertama itu jangan pernah kamu stop bermimpi. Itu aja. Jangan pernah kamu ngelihat diri kamu sebagai kayak wanita. Gitu. Kita itu harus lihat bahwa diri kita ini memang punya hak, punya cita-cita yang kita harus kejar. Dan kita harus lebih banyak namanya ilmu pengetahuan, gitu ya kan. Dan juga yang kedua yang kayak aku bilang, apapun yang kamu mau untuk sampaikan, apapun yang kamu mau, mungkin ada halang-halangnya ya, orang yang bilang ke kamu bahwa perempuan, kamu udah umur sekian, bukannya langsung nikah atau apa, ngapain sih malah mengejar karir dan bla 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 gitu. Padahal jodoh kan di tangan Tuhan ya. Ya, kayak aku bilang, jangan menggunakan kekerasan, tapi kita harus membawa diri dengan apa? Kelembutan, tapi juga dengan keyakinan. Inilah yang sebetulnya sulit. Gampang sekali saya ucapkan, tapi sulit. Karena kita harus menggunakan kebijaksanaan. Dan di mana kamu bisa mendapatkan itu ya dari apa? Ilmu pengetahuan. Kamu harus banyak baca buku. Kamu lihat, dengar orang-orang sosok yang inspiratif. Yang perempuan di sana yang menduduk di IMF, yang menduduk di UN, di UNESCO.
see how they actually speak, see how they try to deliver messages. Karena mereka pun juga kayak kamu bilang, kadang-kadang tuh perempuan di politik aja juga dibilang bahwa kamu tahu apa sih, selalu diremehkan kan. Tapi kita jangan mengerti sampaikan itu, kita malah harus fokus dengan apa sih saya punya pesan, apa sih saya punya words, apa sih yang saya ingin sampaikan ke orang. Sama seperti Kartini, berapa kali dia punya surat tidak sampai ya kan, dia punya a Dutch friend ya kan, sampai dia tulis surat ke sana. Dia menggunakan kata-kata dia untuk merubahkan itu dunia. Ya kan? Kita pun juga bisa sama. Berarti memang perlu ditanamkan ya di dalam diri ya. For me personally, bahwa perempuan itu berharga gitu. Kita sebagai perempuan itu, kita ini adalah makhluk yang sangat berharga. Untuk itu kita harus menanamkan di dalam diri kita masing-masing gitu, bahwa kita harus bisa menghargai dan mencintai diri kita gitu, because we're born as a woman gitu, we have the capacity to do more than just one thing gitu. Mungkin laki-laki fokusnya kan, banyak yang bilang bahwa laki-laki fokusnya itu mungkin hanya satu hal gitu kan. Kita perempuan, kita bisa mengurus anak, kita bisa bekerja, kita bisa beberes rumah, kita masih bisa dandan, oh my god, kita masih bisa mungkin jualan online, right? Masih bisa mix and match baju, nanti bajunya suaminya masih diatur sama dia, baju anaknya juga masih diatur, right? So let's love ourselves gitu before we love other people gitu kan. Untuk perempuan kita harus mencintai diri kita dulu, dan and that way gitu, orang akan juga menghargai kita dan mencintai kita juga gitu kan. So let's not, karena menurut saya perjuangan Kartini belum selesai gitu, right? Masih banyak. Belum selesai, masih panjang sekali gitu, supaya kita bisa reach the equality level yang kita inginkan gitu kan, Vel. Betul ya, pastilah ada pengecualian. Pasti ada yang, kalau dia ada lelaki yang ikut kita punya live, mereka juga bilang saya pun juga bisa kok menjaga anak. Betul, pasti ada pengecualian. Betul. Aku bilang apapun kita manusia ini, kita ada pengorbanan. Tapi balik lagi, sekarang kan kita lagi ngomong tentang dimana perempuan itu memang ada kodratnya kita, itu yang kita tidak boleh lupakan. Tapi at the same time kita juga jangan lupa bahwa kita punya cita-cita, kita pun juga punya hak. So for me it's all about respect. Kita harus bisa untuk respect one another. Nah, ini ada dari Zarina Atika. Hai Karena, ini tanya, menurut Felicia dan Michelle, versi terbaik dari segi kesetaraan gender itu apa sih? Lalu bagaimana cara kalian agar bisa balance dan tidak terjadinya diskriminasi atau dominasi gitu kan, baik itu personal atau masyarakat? Can you read the comment, Feli? Wow, a bit long. Okay, maybe you can go first, Michelle. Oke. Jadi for me personally ya, kesetaraan gender itu kan, in English we say like equality gitu kan. For men and women itu supaya bisa equal gitu. Tapi apakah betul sih equal tuh equal yang seperti apa gitu kan? A lot of people say ya nggak bisa equal dong. Sekarang aja memang perempuan bisa gitu adu panco sama laki-laki menang gitu kan. For an example, of course not gitu kan. The equality we're talking about is not bahwa perempuan terus harus bisa sama kuatnya dengan laki-laki and all that. No, we acknowledge bahwa kita itu berbeda secara fisik, secara values gitu kan, secara perasaan, everything, how our brain works saja sudah beda gitu kan. The anatomy of a woman's brain and a man's brain is different. So kalau menurut aku personally, dari segi kesetaraan gender itu adalah ya mendapatkan the equality untuk beropini sama, tanpa adanya pelecehan gitu. Pelecehan seperti apa ya? Seperti misalkan kita itu, we know what we want, we're assertive. Kita masih dapat pelecehan dalam hal pekerjaan. Misalkan kita dibilang, you're too bossy, you don't know what you're doing, you're just a woman. Nah, kalimat-kalimat seperti ini nih sebenarnya membuktikan bahwa kita itu belum equal gitu kan. Dengan laki-laki itu kita belum mencapai equality yang kita inginkan gitu. And that is what we should be fighting for gitu. That is exactly what we should fight for sekarang, karena perjuangan Kartini belum selesai gitu. Kesetaraan gender kita memang belum terpenuhi 100%. Tapi memang sudah mulai, seperti perempuan bisa terjun ke politik, perempuan bisa bekerja, bisa bersekolah, bisa sampai S3 gitu kan. Like Felicia, you graduated. Back then,
nggak mungkin bisa gitu kan, perempuan bisa graduate, you become an HR, an ambassador, an influencer. I am so inspired by all of that gitu. So kita sebagai perempuan gitu dengan usia muda, we have to do our best to achieve our dreams, starting by bermimpi dulu gitu kan, Vel. Kita harus bermimpi dulu, baru kemudian kita berusaha dari apa mimpi yang kita punya. Nah, lalu gimana nih cara kalian bisa balance dan tidak terjadinya diskriminasi atau dominasi, baik itu personal atau masyarakat? Kalau dari kamu apa, Vel? Kalau menurut aku Supaya itu bisa balance. tidak bisa lari atau misalnya dari diskriminasi, stereotype, hal-hal begini itu Right. ada, ya kan? Tapi balik lagi, cara kamu menanggapinya itu kayak gimana? Kayak gimana? Karena memang kayak contohnya ya, kita nggak usah jauh-jauh lah. Kayak aku nih, aku kan sebagai HR ya, regional HR. Tampang aku kan anak muda banget ini tampangnya. Jadi biasanya kalau aku interview orang itu belum yakin bahwa aku itu bisa. Sampai aku udah buka mulut dulu baru mereka, oh iya ini anak bisa. Nah, tapi pas sebelum aku buka mulut, mereka selalu akan ngomongnya sama. How old are you? Are you qualified? Itu loh, langsung loh mereka. Aku pertamanya pas kayak gitu aku langsung gitu. Wah, ini orang takut juga ya, dia udah C-suite level ya. Tapi aku ya dengan tenang, aku harus menunjukkan bahwa ya saya bisa kok, saya memang orang yang harus menginterview kamu. Karena ini adalah saya megang kuasa gitu. Ini saya punya area, this is my area of expertise. Jadi kalau ada orang yang gak respect kamu, kamu harus untuk coba segala mungkin dengan bukan dengan kekerasan ya. Nah ini lagi dengan kamu punya kebijakan logika untuk bertutur bahasa yang benar halus tapi ya menusuk gitu maksudnya, ya kan, untuk menyampaikan bahwa can you please give me the due respect that I have earned. Itu makanya aku bilang itu sebuah skill ya, yang skill set yang kita sebagai perempuan ya harus tahu bahwa kita memang selalu di posisi yang dirugikan. Kita putus pacar aja perempuan yang dirugikan, bukan lelaki, ya kan. Nah tapi ada same time tahu bahwa buat saya tidak ada loss-nya. Karena apa? Saya punya harga diri. Saya punya kebisaan yang saya punya. Dan ini hanya bisa kamu ya, mencapainya itu karena kamu percaya dengan diri kamu dulu. Makanya sekarang kita ngelihat ya, apapun kita harus lihat dari micro baru ke macro. Kita lihat dulu mikronya apa. Apakah diri kamu sebagai as an individual, kamu ini apakah perempuan yang benar-benar bermoral, beretika, berpendidikan dalam cara kamu tutur bahasa kamu apa bisa menyampaikan suatu hal dengan secara logika, barulah kita ngomong tentang makro. Baru kita ngomong tentang, oh kalau aku ketemu orang, aku kayak gimana ya, di luar lapangan pekerjaan gimana ya. Karena kita akan pasti banyak yang menusuk. Bakal banyak sekali orang-orang di sana yang gak mungkin mereka tuh melihat kita kayak sebagai anak kecil yang baik-baik, kayak oh ngomongnya baik. Pasti kita akan ketemu orang yang jahat. Pasti tidak. Betul. Jadi it's more of how, kalau kita sangat kuat internally, you will be okay when you go out externally. Gitu. Right, I agree. Karena the majority of people, there's probably more, more bad people than there are good people, and it's sad, but it's the truth, gitu kan. Everywhere we go, di project atau di komunitas apapun pasti ada aja gitu loh, orang yang ingin menjatuhkan kita, especially if we're a woman, especially if we're young, especially if we're new, gitu kan. Sehingga itu hal-hal tersebut mungkin bisa menghambat kita untuk bisa maju gitu kan. But don't let it stop you gitu, karena these little things itu pasti selalu ada dalam hidup kan. Semakin tinggi pohon ya semakin akan begini-begini, semakin akan begini-begini, angin akan semakin kencang. Exactly. Ini ada komen lagi dari Handy Chan, behind the success of a man there's always a strong woman behind him. Right, I agree. And behind every strong woman there's another strong woman behind her, right? Don't you agree, Fanny? Yes, I agree. Yeah, behind you there's your mom, right? Yes. Behind your mom there's another strong woman again, my right? Grandma. Oh, my grandma itu Your grandma. kuat sekali dia. Right. Benar. Exactly. That is true. Nah, ada lagi nih, Vel. Dear Feli,
I agree with Harriet Bestow that women are the real architects of society. Oh, kita punya topik. But why are there only a little number of women in leadership roles, gitu, like in politics or in a big company? Why are there such little number of women? How do we solve this gender inequality problem? Nah, jadi makanya aku balik lagi. Sekarang mau kita ngomongnya micro atau macro. Kalau secara micro, kayak aku bilang, dengan pendirian kita sendiri. Kenapa dia not pushing forward? Kenapa mereka tidak untuk coba untuk ambil ini leadership role? It's out there. Kayak misalnya kalian punya untuk urusan misalnya untuk di parlemen, kalian kan punya kuota 30%. Ya kan, you can go for it. Kalian mendapatkan 30% untuk perempuan untuk ikut di dalam politik, ya kan? Kalau untuk tentang big companies, sebetulnya sih udah ada, ya kan? Kayak tadi aku bilang di IMF aja mereka udah sampai ngomong, your chief financial officers, so many of them are actually women yang mengambilkannya. Dan saya yakin even yang kita punya dulu ex-presiden aja juga kan perempuan. Dan kita punya sekarang, kalian punya apa tuh namanya yang tadi kamu Sri Mulyani also is a woman, ya kan? But then now it's right. Macro level. Karena kayak aku bilang udah kejadiannya dengan pandemik, begitu banyak perempuan yang keluar dari lapangan pekerjaan. So what can be done? Dan aku ingat bahwa at the end of the year sebetulnya Indonesia bangga sekali mereka itu akan mengadakan G20 Summit. Dia ada host. Nah, this is on a macro level yang sebetulnya satu peluang opportunity yang harus kita bisa menggunakan dengan secara baik mungkin. Because this is the time whereby you can get your 20 countries to come together and do something, a global policy. Nah, jadi menurut Michelle, how do you think we can make use of such an opportunity? This is on a macro level. Right. Well, honestly, it is not my capacity to answer, but what I can say is I believe bahwa in a G20 ekonomi itu pasti akan bergulir gitu kan. Semua akan mendapatkan keuntungannya masing-masing gitu. Not only women kan. G20 ini untuk seluruh masyarakat di Indonesia gitu. Seluruh bangsa Indonesia. Laki-laki juga akan mendapatkan keuntungan. Seluruh masyarakat Indonesia juga akan mendapatkan keuntungan dari ini gitu. Kalau mau mengacu ke perempuan saja juga perempuan juga pasti akan mendapatkan keuntungan karena dari G20 ini kan bisa menjadi ajang untuk kita mempromosikan Indonesia, mempromosikan tenaga kerja di Indonesia gitu kan. Akan ada banyak juga pasti nanti yang mungkin jualan makanan, jualan apa di situ ya kan. Bisnis UMKM gitu. Itu semua bisa mendapatkan keuntungan dari sini. Well, everybody knows kalau masalah ekonomi kan kita memang sedang membangun gitu. Tapi dengan adanya G20 ini ya hopefully ini akan bisa men-speed up gitu ya proses kita supaya perekonomian lebih bagus lagi. Terus semua bisa mendapatkan pemasukan dan income yang layak gitu kan. Karena ini nanti kan pariwisata pasti akan bergulir dong, pasti dengan adanya G20, pariwisata akan bergulir, terus kuliner akan semakin terkenal, culture Indonesia akan semakin dikenal oleh negara lain gitu kan, not just Bali gitu, but also Jawa Tengah, also Jawa Timur, Jawa Barat, everywhere. Dan hopefully, dan saya yakin juga pasti akan ada banyak sekali kesempatan untuk mungkin pebisnis Indonesia untuk bisa, international business di situ, karena kan ada banyak orang gitu kan, dan I believe juga my government is doing their best gitu on this gitu dan hopefully juga akan ada the outcome will be great gitu. Tapi kalau masalah ekonomi sih, we are still kita masih berproses ya. Betul. Kita sedang berproses gitu. Tapi ya hopefully ini akan bisa membawa banyak keuntungan gitu untuk Indonesia dan juga pariwisata karena kemarin semenjak Covid itu memang pariwisata sedikit low kan. Bali ditutup, sekarang Bali sudah dibuka. Terus kemudian sekarang juga kalau misalkan perjalanan di sini juga sudah bisa gitu, tidak perlu karantina gitu kan. Di Bali you don't have to quarantine as far as I know. So I think kita sekarang memang sedang membangun gitu ya. Hopefully akan menjadi yang terbaik lah gitu untuk nanti after the G20. Kalau menurut kamu sendiri bagaimana, Feli?
For me, kita harus lihat juga kayak kamu bilang, pasti akan dampaknya itu bukan hanya untuk wanita tapi juga keseluruhan ke semua orang. Dan Betul. from what I understand is that sebetulnya tentang untuk menurunkan gender wage gap ini sudah satu bincangan dari sejak 2014 kalau nggak salah waktu di Brisbane, Australia, mengenai tentang hal ini untuk perempuan, untuk ada gender wage gap ini jadi terlalu ketara. It's a global situation dan mereka coba untuk come up with a global policy how to help these women, ya kan, untuk menjadi ada income-nya itu sesama setara untuk antara laki dan perempuan. Tapi of course dari sejak 2014 sampai sekarang belum ada satu konkret strategi. Belum ada satu konkret strategi yang akan bilang bahwa benar-benar apa yang akan langkahnya yang untuk menuju ke sana. But I think that topik yang kita untuk G20 Summit ini kan udah mulai keluar, ya kan? It's a road to economy recovery, kayak kamu bilang. So I think I'm looking forward to it as well. Pasti kita punya pemerintahan ngerti, apalagi ada kita banyak sekali koko-koko seperti perempuan in politics yang pasti akan mengerti apa sih kekurangannya perempuan sekarang in this society, apa yang mereka memerlukan, ya kan? Gimana membalikan perempuan ini untuk balik lagi kepada karirnya, untuk mengembangkan ekonomi bersama-sama dengan laki-laki yang lain di Indonesia. I think that they will know what. Right. So, what is your opinion or advice on bagaimana sih supaya lebih baik gitu untuk langkah-langkah yang harus dilakukan gitu supaya menjadikan wanita ini bisa lebih lebih setara gitu antara perempuan dan laki-laki gitu. Bagaimana supaya lebih baik menurut kamu, Feli? Misalkan mungkin perlindungan hukumnya atau mungkin supaya bisa merubah stigma dan lain-lain gitu. Pastinya kayak aku bilang, yang pertama itu aku selalu percaya dengan kalau kita punya dirinya dulu yang kita harus jaga, ya kan? Pertama itu selalu kita harus lihat diri kita dulu, mencerminkan kita punya diri dulu, apakah kita sosok yang benar-benar of a high quality value yang kita mau untuk hidup. Dan baru kedua, kita baru ngomongin tentang secara ya makro. Jadi maksudnya legislative laws, the rules. Apalagi kan sekarang Indonesia baru sahkan ya kan tentang untuk KUHP, something like that, ya kan, untuk protect perempuan. Nah inilah hal-hal yang konkret maksud aku, bahwa untuk caranya gimana kita bisa melindungi perempuan-perempuan ini, gitu. Because kita at the same time kita membenah jati diri kita, tapi juga dengan kita punya lingkungan pun juga mendukung. Nah, ini loh harus dua-duanya ini bergandengan tangan bersama-sama. Barulah kita ada namanya a positive impact or repercussion. Itu. Right. I agree. Wah, what a heavy topic today. It is a heavy topic, but it's I hope it will be able to inspire to all women here watching, not just Indonesian women, but also maybe from your followers, maybe Singaporean as well as watching this IG live, gitu kan? Because we use a little bit of both language here, so hopefully our fellow Singaporeans will be able to understand. Kartini itu terkenal even in Singapore, so my friends even read, even write papers and theory on hers gitu. Makanya oh ya, dan juga yang untuk lagi berpuasa, semangat ya puasanya ya. Oh ya, semangat teman-teman. Habis ini mau berbuka puasa ya, ini still later sih ya, tapi Michelle, sudah mendekati. Michelle, aku request aku itu nggak berat, tapi aku tahu kamu kan dulunya pernah di Indonesian Idol. Kamu nyanyi sedikit buat kita. Kan namanya kan lagi in. Namanya kan Hari Kartini. Come show people. Come. Oh, this was not planned, everyone. Felicia did not text me about this. This was not planned. Okay. What song ya? Lagu apa ya? Mungkin lagu yang sesuai dengan wanita gitu gimana? What do you think, Feli? Boleh. Yang lagu juga boleh. Kapan-kapan harus duet deh, Feli. We have to sing. Oke, ini ada lagu lama ya, kebetulan. Untung juga aku kepikiran ya. Ini kalau nggak gitu tadi, I would have, for like 30 minutes. Ini lagu dari Ismail Marzuki.
judulnya Wanita gitu kan. Wait, I need a moment. Itu Reza punya titlenya Reza Wanita, betul? Is it hers? She Wanita. Reza. No? Sorry? Is the singer called Reza? Aku pernah yang No, the singer is ini lagu ciptaan Ismail Marzuki, tapi kemudian terus dinyanyikan Afgan sama banyak penyanyi lainnya gitu. Oke, aku suka lagu itu. Okay. Don't look at me, Feli. Oh my God, everyone, I'm sorry. I'm just like, okay, I'll go. Seindah mawar samungin melati, jika cemerlang wanita. Semerbak wangi, sejinak merpati, jika senandung dicipta, gerak gayamu ringan, memikat hati muda taruna, mekar bersinar menyilaukan mata. Halus wanita, bak sutra dewangga, senyum meruntuhkan mahkota. There you go. 100 out of 100 like nggak pakai. Thank you. Oh, biasanya kalau nyanyi ada orang pakai apa, bukan lip sync ya, ini nggak ada lip sync, ada auto tune live. Thank you. I hope Michelle, benar-benar aku juga tahu kamu memang kamu itu suka banget untuk nyanyi, aku tahu itu. And I really really hope bahwa kamu itu akan menjadi satu penyanyi yang benar-benar liriknya itu bisa menyentuh hati banyak orang. Thank you, Feli. And I know that you will go big, you'll go a long way in life, and you'll achieve your dreams. And I know that because you're an assertive woman and you know what you want. So please keep inspiring people with your posts, with your words, you know. We would love to see you do more of this. Terima kasih. It is truly inspiring, and I'm so lucky I got to know you. Also, I'm very very happy to get to know you. Itulah benar-benar. Makanya aku mau IG live lagi sama Michelle. Oke, sekarang sebelum kita penutupan, Michelle, aku ada lagi aktivitas. Kamu nggak begitu segitu lepasin, ya. Selain kamu nyanyi, sekarang mungkin semuanya di audience kita, aku akan membuat sebuah psychological game yang gampang. Aku kenapa begini ya? Nyulap aja ya, sebenarnya aku nggak lagi mau nyulap. Oke, satu psychology game yang gampang. Kalau di dekat kalian ada kertas, ambillah kertas. Kalau enggak, kamu bisa menggunakan kamu punya handphone. Oke? Kalau sudah siap. Betul. Okay, you have a paper with you? Or you gonna use your phone? I have my phone with me. Okay. Ini gamenya itu sangat mudah, sangat gampang. Tapi pada akhir gamenya nanti aku akan jelaskan kenapa kalian nanti bisa coba untuk lakukan ini kepada yang lain-lain juga ya. I hope that it can help you. Oke, Michelle dan yang lain semuanya. Tulis di kertas kamu atau mungkin di handphone kamu, what is your favorite color? Warna yang kamu suka. Nah, tapi yang paling pentingnya itu, kamu juga harus tulis 3 alasan kenapa kamu suka warna itu. Dan berarti satu warna ya, Fel? Satu warna ya, satu warna tapi 3 alasan. Dan alasannya itu harus yang deep reason. Maksud arti kata deep reason itu, nggak boleh kamu bilang kamu suka misalnya ya, aku suka biru karena biru itu warnanya langit. Nah, itu nggak deep. Harus benar-benar yang mendalam punya reason. Kenapa kamu memilih warna itu? Okay. I'm writing it. Three deep reason. 3 deep reasons.
Can you give us an example on a deep reason? Okay, for example, Mungkin supaya aku suka karena biru itu membuat aku berasa tenang. Nah, tenang itu okay. ya, jadi bukannya karena lebih panjang terus berasa itu lebih deep reason, bukan. Maksudnya reasonnya itu yang harus lebih deep gitu. Karena tenang kan sesuatu yang tidak bisa kamu lihat, tapi kamu bisa merasakan. Nah, ini kan deep. Nah, itu artinya. Oke. Dan semoga semuanya juga sudah ya. Oke, pertanyaan kedua. What is your favorite animal? Binatang apa yang paling kamu suka? Dan pertama, 3 alasan juga kenapa. This one has to be deep juga atau enggak? Yes, deep also. Deep reason. Kenapa kamu suka itu binatang? Dan apa? 3 alasan kenapa. Okay. Ada yang bilang dog, aku suka dog. I love dog. That is my answer. Yes, but what is your deep reason? Loyalty. Because it teaches me on how to be, it teaches people on how to be loyal gitu. I feel like dogs are the most loyal beings. Ada 2 reasons, ada 3 reasons. Right. Pertanyaannya yang mudah tapi sulit untuk cari alasannya ya. Benar. Pertanyaannya mudah, but alasan yang sulit. Oke, done ready? Done. Betulnya di dalam 2 pertanyaan ini, pertanyaan yang pertama tentang warna kesukaan kamu itu apa dan kenapa, itu menunjukkan kamu punya karakter. So what do you say? What is your favorite color, Michelle? My favorite color, I used to like black, but now I like white. So I will say that my favorite color is white. Okay, why? What's the reason? Putih itu bagi aku itu melambangkan kemurnian dan kedamaian gitu ya. Karena putih itu kan warnanya suci gitu. For me ya. Putih itu suci, putih itu bersih gitu. Melambangkan kemurnian, kedamaian gitu. Yeah, that's what I feel when I wear white gitu. Okay. When I see white. Kedamaian. Oke, apakah itu alasannya? So you see, sebenarnya kok kita semuanya ya, kita yang audiens yang ikut aktivitas ini, kamu bisa lihat, berarti Michelle ini orangnya itu satu sosok yang dia benar-benar menghargai kedamaian. Makanya kan kalau kamu lihat kalau aku ngomong sama Michelle ini, dia ini orangnya nggak pernah ngelak aku, ya kan? Dia menghargai opini aku, dan itu sangat ya kayak dia tulis, dia suka putih karena dia berasa putih itu melambangkan kedamaian, suci. Nah, dia berarti ini orang kayak Michelle itu dia suka sekali orang yang namanya bermoral, beretika, punya values, betul? Right. Ya, itulah. I agree. That was nice. Wow. Okay. Terus sekarang, we see your second and third is the same thing ya, second and third is also. Jadi kalau yang pertanyaan pertama itu tentang kamu punya karakter, your personality. Dan yang kedua tentang apa sih binatang kesukaan kamu. Ini penting ya wanita. Itu sebenarnya menunjukkan pasangan ideal kamu. Yes. Jadi oh my God, this is true. Ya. Jadi kalau yang pertanyaan kedua itu menunjukkan apa pasangan ideal kamu. Jadi kayak buat Michelle tadi kan dia bilang anjing. Karena kenapa? Dia berasa loyal. Nah, berarti dia sangat menghargai satu sosok pria yang loyal. Apa yang bahasa Indonesianya? Setia. Betul. Kesetiaan. Betul. Dan apa lagi? What's the other 2 reason? Compassionate. Tuh, compassionate. Dan yang ketiga? Compassionate. Loving. Very, very loving. Very, very loving. Itu benar?
Apakah itu kan yang pria ideal kamu yang kamu sebetulnya Yes. suka banget value? Yes, because I'm someone that loves so much attention gitu kan, and my dog gives me that attention every day that men don't give gitu kan. So I agree. Yeah, I agree. Wow, Ya, jadi this game makanya is the goat. sukses, but always ya sukses. Nah, jadi untuk kita ya semuanya di audience juga, kalau misalnya kamu ketemu siapapun, kamu lebih mau kenal ini orang daripada kamu tanya langsung pertanyaannya, kamu bisa menggunakan cara ini. Gitu. When you ask them what's your favorite color or what's your animal yang kamu suka, kamu bisa tahu bahwa oh sebetulnya nih lelaki kayak gimana ya. You can try, it's fun. Oh, what is the website? Did you find it in a website, or how did you find this? Oh, this is interesting. Truly fascinating. The skill of HR, yeah, we have to do all these kind of tests. Nggak ada lagi satu personality test that you can do. It's called the MBTI test, personality test. So you will know what kind Oh, of. yeah. What's your MBTI, by the way, Feli? Out of curiosity. I am, if I'm not wrong, I'm a ENFJI. ENFJI. Yes, I have a dash I. ENFJI. Yeah. I see, that's nice. Berarti extroverted ya? Extroverted. Apa itu N-nya? I forgot ya. Ya, ada dia. Feeling, judging gitu kan? Cuman anehnya itu aku bilang, kita nih kadang-kadang di fase hidup ini ada perubahan. Jadi aku tuh dulu tuh introverted. Jadi pas aku baru recently do that test, karena kan biar kita tahu lapangan kerja aku di mana yang lebih menyesuaikan dengan posisi aku kan. Aku bikin lagi tuh tes, dan aku punya extrovert dan introvert itu jadi sekarang udah ambil seimbang 51 dengan 9%. Itu yang agak sekarang udah kan banyak ngomong sama Yeah, orang. because you're HR kan, you have to meet a lot of people, right? Tuh, jadi agak extroverted. Agak extroverted ya. Oke. Oke, oh ya, dan semuanya kita akan mengumumkan pemenang kita yang beruntung, nanti akan kita DM langsung. Dan terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaannya. Kita akan ini ya, Michelle, kita akan mengumumkannya nanti. Akan kita umumkan, betul. Tuh, terima kasih. Nanti akan kita DM ya berarti ya, Vel, satu-satu ya yang akan menjadi pemenangnya. Kita akan DM dan kita akan transfer langsung ke rekening Anda. Jadi tolong jangan kasih rekening tetangga ya, kasih rekening Anda. Jangan khawatir ini uangnya ini sebetulnya ya bener lah ya, bukan ya dari afiliator. Benar ya, betul. Dan ini bukan for 3 people, tapi masing-masing itu mendapatkan 500.000 ya teman-teman. Jadi bukan 500.000 dibagi 3, tapi 500.000 masing-masing. Benar-benar ya. Soalnya lagi capek deh. Ya, sedikit dari kita. Semoga kalian doa terus. Terima kasih. Fel, ini kalau misalkan nanti ada mungkin yang tadi atau kemarin mungkin belum sempat lihat gitu, tapi sampai jam berapa nih mungkin batasannya supaya mereka bisa mungkin mengirim pertanyaan lagi gitu. Kira-kira bisa nggak nih? Boleh kalau kayak gitu. Boleh. Mungkin kita akan cut off-nya untuk malam ini ya 2359. Oke? Untuk malam ini jam 12.59 tank. Udah kayak Cinderella aja gitu. Tanknya. Oke? Jadi kita tentang untuk Hari Kartini, biar kita sama-sama mengingat Hari Kartini dengan dia punya perjuangannya juga. Oke? I agree. Dan laki-laki perempuan boleh loh ya, nggak hanya untuk perempuan aja, tetapi laki-laki juga boleh kalau punya pertanyaan gitu ya, Vel. Misalkan ada yang punya pertanyaan yang bagus atau quotes gitu. Dan jangan lupa follow Instagram Felicia and my Instagram juga gitu. Harus tetap follow ya. Like, comment, and subscribe gitu. Oke. Semuanya. Thank you semuanya yang sudah join live kita hari ini. It's truly nice to be able to share gitu ya each other's
each other's perspectives and knowledge and opinion on Hari Kartini gitu, tentang feminism and everything. Oh, ini ada yang tanya, Vel, warna merah melambangkan apa, Vel, gitu. Itu tergantung dengan kalian Alasannya. apa, betul. Soalnya kalau aku bisa tahu mana merah apa, jadi semua orang yang merah sama semua kok kayak gitu sifatnya. Nah, sudah dijawab ya berarti. Oke, mungkin aku akan ada satu closing tentang Kartini yang dia tulis ya, yang aku berasa sangat bagus. Jangan pernah takut untuk bermimpi. Itu berarti Michelle, apa yang kita ngomong itu tadi, apa kata Kartini? Jangan pernah takut untuk bermimpi. Jangan pernah menyerah. Dan jangan pernah jadikan posisimu yang merupakan seorang wanita menjadi alasan untuk berhenti memperjuangkan cita dan mimpimu. Nah, that is true. I agree 100%. Dan adanya stigma yang dibuat oleh perempuan dan melemahkan posisi perempuan itu juga harus dihapuskan ya, stigma-stigma seperti ini kayak menikah usia dini, mau dimadu dan sebagainya. Dan slogan-slogan kuno yang menyatakan kayak swargo nunut neraka katut nih ya, kayak mungkin orang Jawa akan tahu slogan-slogan seperti ini. Itu harus dihapuskan dari pikiran perempuan gitu. Why gitu? Karena slogan-slogan inilah yang sebenarnya terkadang like bukan hanya slogannya ya, tapi the meaning behind all that itu terkadang masih mengekang perempuan untuk bisa berekspresi, untuk beropini, untuk bisa punya mimpi dan punya kemauan gitu untuk berdiri sendiri gitu. Dan slogan seperti istri adalah konco wingking tuh, itu banyak juga itu. Konco wingking itu artinya adalah di belakang, dia ngikut laki-lakinya saja. Ngikut, oke. Hanya mengikuti, seperti swargo nunut neraka katut, tuh surga ikut, neraka juga ikut gitu. Jadi kalau misalkan dibawa happy ya dia happy, dibawa susah ya dia ikut susah. Nggak bisa dong, padahal kita perempuan we deserve to live a good life gitu kan. Dan juga kasihan buat lakinya juga menjadi beban sebetulnya. Betul. Nah, perempuan seharusnya tahu di mana dia harus berdiri. Wanita berdiri itu berdampingan dengan lelaki ya. Sekali lagi berdampingan dengan lelaki, bukan di belakang laki-laki, bukan juga di depan laki-laki, tetapi berjalan bersama-sama to achieve each other's dreams. Ya. Gitu deh. Gitu deh. Terima kasih ya. Apa sih? Oh, thank God it's Friday also, TGIF. Jadi semua wanita TGIF berkarya. Yes, kita harus berkarya. Thank God it's Feli. Thank God it's Feli. Yeah, and Michelle, I will stay in contact with you, stay in touch. Nanti kita Yeah, we have to stay in touch and maybe we can do more live videos in the future ya. Mungkin kita bisa bahas apa gitu lagi. It's gonna be so nice. Semoga bermanfaat. Bye. Bye-bye. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih. Jangan lupa nanti juga kirim komen-komennya kalau misalkan ada lagi ya. Mungkin pertanyaan-pertanyaan lagi yang bagus. Thank you everyone. Thank you. Bye.